Bagaimana caranya kita menang dari godaan syaitan? Kita sering mengulas bahwa permusuhan syaitan dengan manusia itu sejak diciptakan Adam alaihi salatu wassalam, bahkan sejak ada di langit sampai dua-duanya diturunkan ke bumi. Dan banyak ayat yang menjelaskan tentang itu, dan juga riwayat-riwayat baik sahih ataupun lemah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan syaitan itu akan menjadi musuh abadi bagi manusia. Tentu diciptakannya syaitan bukan tidak ada hikmah, karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keburukan itu buruk 100%, tidak. Pasti di balik penciptaan syaitan itu ada hikmah di dalamnya. Salah satu hikmahnya supaya Allah subhanahu wa ta'ala melihat di antara hamba-hamba Allah yang memiliki mujahadah, kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang dusta dan tidak punya kesungguhan di dalam beribadah. Lah syaitan itu sangat berperan di dalam menggelincirkan anak Adam dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu sumpah dia, fabima aghwaytani la aq'udannaka siratakal mustaqim, la aq'udannahum siratakal mustaqim. Karena engkau sudah menyesatkan aku, kata syaitan, kata iblis, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Artinya itu menjadi sumpah dia sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa perkara yang bisa kita gunakan untuk melawan mereka? Ulama menyebutkan yang pertama, at-tawakkul 'ala Allah wa huwa sidqul i'timad 'ala Allah azza wa jal wa tafwidul umur ilaihi wa ta'alluqu bihi ma'al akhdhi bil asbabi duna ta'alluqi biha. Yang pertama tawakal. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tawakal itu adalah jujurnya penyandaran kita kepada Allah azza wa jal dan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, serta menggantungkan hati kepada Allah disertai dengan mengambil sebab, bukan hanya semata-mata menggantungkan saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, ingat sebuah hadis ketika Nabi SAW memerintahkan kita berdoa untuk keluar rumah. Apa doanya? Kata Nabi SAW, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi", kalau seseorang keluar dari rumahnya, faqala, dan dia mengatakan, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah", dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah azza wa jalla. Maka ketika kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, bismillah dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah azza wa jalla. Lihat bagaimana akan dikatakan kepada orang yang mengucapkan kalimat ini, hudita wa kufita wa wukita fatanahhalahu asyayatin. Maka kalau antum mengucapkan kalimat ini, akan dikatakan kepada antum, anda sedang diberikan hidayah, anda sedang dicukupi, dan anda sedang dijaga, dan syaitan tidak akan berani mendekati anda. Maka
ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu, maka setan-setan yang lain mengatakan, bagaimana mungkin kita akan menggoda dia? Wa qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dia sudah diberikan hidayah, sudah dicukupi Allah, dan sudah dijaga Allah. Jadi sesama setan, mereka tidak sanggup untuk menggoda orang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena tawakal itu adalah penyebab terbesar kita mampu melawan syaitan. Untuk memudahkan cara berfikir, apa sih tawakal itu? Kita melihat sirah Nabi SAW sedikit. 1 tahun sebelum hijrah Nabi SAW, Nabi SAW diperjalankan dalam sebuah perjalanan yang menakjubkan yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi SAW didatangkan kepadanya buraq yang 1 langkah sejauh mata memandang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha pun Rasul hanya sekejap saja. Kemudian diperlihatkan berbagai macam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan berjumpa dengan para nabi. Selang 1 tahun setelahnya, maka Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW tidak menggunakan buraq saat hijrah? Malah kemudian Nabi SAW harus mengalami teror dari orang-orang musyrik, bahkan dikejar-kejar, bahkan hampir ketahuan, dan sudah ketahuan juga oleh Suraqah ibn Malik. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga. Harus lelah, letih, belum lagi dana dan begitu seterusnya, waktu, dan melibatkan orang banyak gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada nabinya untuk menjadi syariat kepada umatnya. Beginilah bentuk tawakal. Rasul hendak mengajarkan tawakal. Pertama, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika dalam gua mengatakan kepada Abu Bakar saat nampak ada pasukan yang kalau seandainya kaki Rasul dilonjorkan nampak itu dari atas, Abu Bakar khawatir. Tapi Nabi SAW meyakinkan Abu Bakar apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Itu namanya sidqul i'timad. Rasul mengajarkan tentang kejujuran hati kita dalam penyandaran kepada Allah. Ingat, Allah bersama kita, kata Rasul. Cukup hanya sekedar menyandarkan diri kepada Allah? Tidak. Rasul mengajarkan yang disebut dengan al-akhdhu bil asbab. Tawakal saja tidak cukup, doa saja tidak cukup, menyandarkan hati kepada Allah saja tidak cukup. Harus ada yang kedua yang disebut dengan al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Maka Nabi SAW mengambil sebab, mulai dari mencari orang Yahudi yang bisa menunjuki jalan dia, khirit dia, namanya Abdullah ibn Uraikid. Kemudian mengajak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena dialah teman yang paling aman bagi hati Nabi SAW. Kemudian mempersiapkan biaya, kemudian mempersiapkan strategis jalan, dan begitu seterusnya. Makanya kemudian Nabi SAW mengalami kesuksesan dalam hijrah, selamat tanpa ada aral melintang sampai di kota Madinah. Jadi kalau seandainya kita ini ada permasalahan, kalau umpamanya kita main cantik dengan Allah, pertama kita berdoa kepada Allah, menyandarkan betul-betul hati kepada Allah. Kemudian juga dengan cara akhdhu bil asbab, dengan cara musyawarah, dengan cara berfikir, mentakhtid, bahasa Arabnya ya, mempersiapkan segalanya dalam bentuk mengambil sebab, maka biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasti kita bisa mengatasi sebuah permasalahan. Kalau seandainya kita gabungkan dua perkara ini, karena Nabi SAW selamat sampai Madinah dengan
bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal kita tahu bahwa saat Abu Jahal hendak mengepung rumah Nabi SAW pasca hijrah itu, kemudian mereka melakukan rapat di Darin Nadwa, iblis ada di situ, ikut rapat. Dan kalau iblis ikut rapat kacau lah kan begitu. Tapi walaupun iblis ikut rapat di situ, biidznillah Nabi dan Abu Bakar selamat. Itu karena buah tawakal gitu maksudnya. Dan ini salah satu bentuk kita bisa melawan syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, tarkul ma'asi wa mufsidat al-qalbi. Tarkul ma'asi wa mufsidatul qalbi min kathratin nadharil mubahi wa fudulil kalami wal aqlil kathiri wan naumil kathiri fadlan an tarkil ma'asi allati hiya syau'um atau syau'mu 'alal abdi wa hajizun an nurillahi azza wa jalla. Yang kedua, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat dan meninggalkan hal-hal yang bisa merusak hati. Baik perkara-perkara mubah, kita disibukkan dengan perkara-perkara mubah, ataupun berlebihan dalam bicara, berlebihan dalam makanan, berlebihan dalam tidur, apalagi sampai berlebihan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah meninggalkan maksiat, karena memang tujuan iblis sendiri dan juga bala tentaranya, bagaimana kita ini bermaksiat, itu tujuannya. Bagaimana kita masuk kepada kesyirikan. Kalau tidak bisa kita masuk kepada bid'ah, kalau tidak bisa masuk kepada dosa besar, kalau tidak bisa masuk ke dosa kecil, kalau tidak bisa kita disibukkan dengan perkara mubah, kalau tidak bisa mengutamakan yang tidak afdal dan meninggalkan yang afdal. Begitulah langkah-langkah syaitan. Tidak bisa yang ini yang itu, tidak bisa dari jalur keburukan dibuat jalur kebaikan. Didorong-dorongnya untuk haji, untuk umroh, didorong-dorongnya untuk sedekah, didorong-dorongnya untuk melakukan kebaikan, tapi disuruh riya, nanti disuruh takjub, disuruh sombong dan begitu seterusnya. Terkadang tidak bisa jalur keburukan, suruh maksiat, dibuatnya di jalur kebaikan. Tapi di balik itu ya tadi disuruh ujub, disuruh sombong, disuruh riya dan begitu seterusnya. Maka orang yang meninggalkan maksiat dan yang merusak hati itu bisa menolong kita dari syaitan. Kemudian yang ketiga, ma'ruf qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, iqra'u suratal baqarati fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uhal batalah. Bacalah Al-Baqarah, karena yang mengambilnya akan dapat barakah, yang meninggalkannya akan dapat kerugian, dan tidak ada satupun syaitan yang mampu untuk melawannya. Seorang syekh bercerita, Syekh Al-Khamis SAW, beliau bercerita tentang seorang laki-laki yang tidak suka pada seorang wanita. Akhirnya kemudian berencana untuk menyihirnya. Datang dia ke dukun yang paling sakti di daerahnya. Akhirnya kemudian sama mbah dukun ini disyarati, kalau engkau mau aku sihir dia, bayar sekian dan sekian. Maka laki-laki mengatakan siap, asal engkau bisa menyakiti dia. Akhirnya mulailah kemudian dukun ini berkomat kamit, bermantra-mantra beberapa hari. Tiba-tiba kemudian dukun angkat tangan dan mengatakan, aku tidak bisa, kayaknya kuat kali orang yang akan kusihir ini, aku tidak mampu, nih saya kembalikan uangnya. Tapi kalau engkau mau, aku punya dukun yang jauh lebih sakti daripada aku. Jadi anak muda ini mengatakan, kalau begitu tunjukkan tuh dukun yang lebih sakti dari kamu. Datanglah dia ke dukun yang kedua. Tentu karena lebih sakti ya
Fulusnya juga harus lebih banyak lah kan begitu. Akhirnya kemudian dia pun deal, oke, gak ada masalah. Yang penting dia bisa menyihir perempuan itu. Setelah disihir tak mempan, angkat tangan juga dukun yang kedua itu. Akhirnya kemudian dibalikan lagi itu duitnya. Kata sang dukun, aku punya guru yang jauh lebih sakti daripada aku, katanya. Kalau mau datanglah ke guru, katanya. Nah, ini kalau di sana dukun-dukun jujur-jujur ya kan. Kalau di sana itu kalau nggak sanggup gitu ya. Di Indonesia ini kita jujur. Bisa Pak Dukun? Bisa. Bisa, semua bisa. Nggak ada yang nggak bisa, katanya. Walaupun semua dusta, ya kan. Yang penting uangnya dulu keluar. Udah keluar kan sulit kembali itu. Akhirnya datang pula ke dukun yang ketiga, betul-betul fulusnya jauh lebih besar lagi itu. Tapi dia sanggup bayar. Rupanya dukun yang ketiga pun tidak sanggup tu nyihir wanita itu. Baru kata dukun yang ketiga ini dia terus terang. Sebenarnya ketika aku ini sudah kong kali kong dengan syaitan, yang aku utus itu bukan setan biasa, tapi marodatus syaitan, katanya. Marodah itu kan setan paling jahat. Tapi marodah setan pun tidak sanggup menyihir dia, katanya. Kamu ingin tahu apa penyebabnya? Maka anak muda mengatakan, ya apa itu penyebabnya? Karena wanita yang akan engkau sihir itu setiap malam dia baca Al-Baqarah, katanya. Dia baca surah Al-Baqarah. Kemudian kata Syekh Khomis ini, soal cerita ini benar atau salah gitu kan. Maka kita cukup berpatokan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yastati'uhal batana. Ketika kita membaca Al-Baqarah, setan tidak akan sanggup untuk mendekati kita. Cukup dengan hadis ini saja. Apalagi ada kisah tadi seperti tadi kan, memperkuat saja. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah ma'al qiyami bil wajibati wal ishtighalu bin nawafil ta'at. Berusaha menjaga kewajiban kita kepada Allah, salat 5 waktu. Kemudian disibukkan perkara-perkara sunnah untuk memperkuat perkara wajib. Karena orang yang melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dipastikan orang itu tidak mungkin didekati syaitan. Apalagi umpamanya terkait dengan salat. Dia jaga tuh salat 5 waktunya, kemudian dia tambah dengan sunnah-sunnahnya. Dalam salat itu ada yang, dalam gerakan salat itu ada yang disebut dengan sujud. Iblis itu paling tidak suka dengan orang sujud. Apabila ada orang sujud, iblis itu menangis, tersiksa hatinya, dan dia akan mengatakan, dulu aku diperintahkan Allah untuk sujud, aku pun enggan untuk sujud, maka aku dilaknat. Hamba ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sujud, maka dia pun nurut dan langsung sujud, falahul jannah, dia pun akan dapat surga, katanya. Itu iblis sendiri ngomong begitu kepada setiap orang yang sujud itu. Apalagi kalau seandainya bukan hanya sekedar solat wajib kan yang dilakukan, solat-solat sunnah dia lakukan. Ketika solat sunnah dia lakukan juga, maka dampaknya adalah Allah akan mencintai kita. Dan apabila Allah mencintai kita, dia yang menjadi pandangan-pandangan kita, penglihatan-penglihatan kita, pendengaran-pendengaran kita, kaki dan tangan kita, semua diawasi dan juga dikontrol Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah cinta dengan kita. Kemudian yang nomor 5, luzumul istighfar. Banyak-banyak melakukan istighfar. Karena memang tujuan syaitan adalah untuk supaya anak hamba itu melakukan dosa, dan dosa itu bisa dihilangkan dengan istighfar. Kemudian yang nomor 6, talabul ilmi, belajar. Karena hanya orang yang berilmu tahu cara melawan setan. Kalau orang enggak punya ilmu, jahil, gimana cara melawannya? Makanya ilmu itu silah, dia senjata. Kalau orang cerdas dia tahu cara melawannya. Kalau orang bodoh tidak tahu cara melawannya. Maka ilmu itu penting. Hadir di majelis-majelis taklim. Apalagi sekarang sudah ada YouTube kan. Tapi jangan bersandar kepada YouTube, akhirnya meninggalkan majelis taklim. Ini kesalahan. Saya tengok di YouTube aja lah Ustaz, katanya. Padahal dia sanggup hadir. Kalau sanggup hadir, hadir.
Karena hadir di majelis taklim itu bukan hanya sekedar mendapatkan pengetahuan semata, tidak, tapi banyak keutamaannya. Langkah antum dari rumah ke sini dianggap jihad, pulangnya pun sama. Allah takdirkan meninggal mati syahid. Kemudian antum duduk di majelis taklim, Rasul katakan qumu maghfuran lakum, berdirilah pulang kalian, semua dosa kalian sudah diampuni. Belum lagi saat antum berada di majelis taklim, para malaikat datang dari mana-mana mengepak-ngepakkan sayapnya, redha dengan kita dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Belum lagi kemudian semua binatang-binatang bumi sampai kepada ikan di dasar lautan, sampai kepada semut di lubang-lubang, mereka bertasbih untuk kita. Kurang apa coba hadir di majelis taklim itu? Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak suka hadir di majelis taklim. Ya, kalau majelis gahwah katanya orang Arab itu, orang buat datang ya. Tentu majelis gahwah itu kopi, majelis makan-makan gitu. Baru banyak datang biasanya kan. Majelisul gahwah gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7 tentu istiqomah dengan azkar, dengan zikir-zikir harian. Zikir-zikir harian kan banyak, ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir menjelang tidur gitu ya. Karena kalau kita mengamalkan zikir-zikir itu lebih terbentengi kita. Walaupun hanya zikir itu mungkin kalimat-kalimat sederhana. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya pokok bahasa-bahasa ringan gitu aja lah. Tapi terus diucapkan lisan kan gitu ya. Maka itu cukup bagi kita untuk membentengi dari godaan syaitan.